Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirlantas, Pak Yani. Dari beliau ini adalah salah satu direktur di Kementerian Perhubungan, untuk perhubungan darat dalam hal ini. Rekan-rekan para perwira PJU dari Ditlantas Polda Metro Jaya, kemudian Kasat Lantas, teman-teman media. Pagi ini saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya yang kemarin sudah menanyakan ke kami, kok banyak sekali ada travel yang diparkir di Polda Metro Jaya. Ya, hari ini saya akan sampaikan ada 115 kendaraan travel. Travel ini adalah travel gelap yang berupaya untuk mengangkut penumpang sudah keluar dari Jakarta. Ya, saya awali dengan itu. Ya, bahwa travel ini adalah travel gelap. Sekarang ini kita lakukan penindakan, kita tilang traveler ini. Janji saya juga sudah nyampaikan kemarin, ya, bahwa travel gelap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu izin trayeknya dan lain sebagainya sesuai dengan pasal 308 di Undang-Undang Lalu Lintas, akan kami lakukan penindakan dengan tegas. Ya. Kalau ditanyakan kapan dikeluarkan, nanti setelah operasi ketupat. Ini efek jerah yang harus kita berikan. Ada aturan pemerintah. Nah, nanti kalau ditanyakan lagi, kok belum tanggal 6 Pak, sudah dilakukan penindakan. Ya, di pasal 308 tidak mengenal kata itu, karena tidak sesuai dengan peruntukan dan izin trayeknya. Ini harus diketahui teman-teman semuanya. Contoh saya bilang izin trayek, yang trayeknya harusnya kemana, larinya kemana gitu. Itu aja. Luar kota, itu kan tidak boleh. Membawa penumpang untuk mudik. Nah, ini dalam waktu 2 hari, tim, ya, dalam waktu 2 hari mulai dari Selasa dan Rabu kemarin, ini telah mengamankan 115 travel gelap yang sekarang ada di belakang saya ini, ya, di belakang kami. Nanti akan dijelaskan bagaimana teknisnya oleh Dirlantas. Tetapi yang perlu diketahui bahwa dalam waktu 2 hari kita sudah mengamankan 115. Teknisnya seperti apa secara mendalam Dirlantas, tapi sama, hampir modusnya sama dengan tahun kemarin. Mereka mengundang orang untuk penumpang ini melalui media sosial, ya, untuk mengangkut melalui media sosial. Nah, ini juga sama. Yang diamankan oleh Pak Dirlantas dan jajarannya ini beserta dengan teman-teman dari Dishub di sini adalah kita patroli. Pertama kita patroli di dunia cyber, dunia maya, kita temukan di media sosial. Kemudian juga menangkap langsung melalui jalur-jalur yang tikus. Saya sudah katakan kemarin bahwa kita sudah mengevaluasi tahun kemarin. Tahun kemarin itu sudah kita lakukan pengamanan seperti ini. Ya, ini yang kita evaluasi, mana jalur-jalur yang tembus mereka ini sudah kita tutupi semuanya. Oleh Pak Dirlantas ini sudah langsung tutupi, bahkan dibuatkan pos pengamanan lengkap di situ dari anggota TNI, Polri dan juga dari provinsi atau Kementerian Perhubungan di situ. Dibantu bahkan oleh masyarakat. Ya, jalur-jalur tikus yang kita berkenal ini. Nah, ini sudah termasuk ditangkapnya ini sama, di jalur-jalur tikus pun ada, di tol ada, di arteri juga ada. Tadi akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Nah, ini yang saya sampaikan dulu awal, ya. Kami berkomitmen juga tetap sama, ini sebagai efek jerah, juga sebagai edukasi kepada travel-travel yang coba lagi bermain seperti ini. Tidak segan-segan kami akan lakukan penindakan. Di masa COVID-19 ini ada kebijakan pemerintah, kenapa melarang mudik, ini yang harus rohnya yang harus diketahui. Ini upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Makanya nyok di rumah aja atau nyok di Jakarta aja. Pak Kapolri menyampaikan, ya, kami menggongkan nyok di Jakarta aja, gak usah kemana-mana. Kasihan mak-mak kita, kasihan nenek kita di kampung sana kalau kita bawa penyakit ke sana. Makanya inilah kebijakan pemerintah melarang mudik, untuk kita tidak melakukan kegiatan mudik, sebaiknya kita di Jakarta atau di rumah saja. Ini pembuka saya, terima kasih teman-teman. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Kabitumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Kabitumas, selama 2 hari, mulai dari tanggal 27 dan 28, Selasa dan Rabu kemarin, hanya dalam waktu 2 hari saja kami di Task Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin trayek atau tidak memiliki izin untuk mengangkut penumpang, atau yang sering dikenal dengan travel gelap, yang mengangkut penumpang dari Jakarta ke berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang mengantar sampai ke Lampung. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan hunting system, artinya kami melaksanakan patroli di jalur-jalur jalan, baik arteri, jalan tol maupun jalur tikus yang ditenggarai, sudah di mapping, sering dilewati oleh para travel gelap ini. Dan juga kami melaksanakan patroli cyber untuk melihat, meneliti, memahami, mengetahui pergerakan para travel gelap ini. Karena sebagian dari mereka mengiklankan dirinya melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dari kegiatan selama 2 hari tersebut, tadi telah disampaikan, kami telah berhasil menindak sebanyak 115 kendaraan bermotor, dengan rincian minibus atau L sebanyak 64 unit dan mobil penumpang perorangan sejumlah 51 unit, dan kepada mereka telah diberikan penindakan dengan tilang. Yang kami tindak itu tidak hanya pada tahun ini yang sekarang ini, yang kami tindak tidak hanya kendaraan yang tidak memiliki izin trayek, artinya kendaraan-kendaraan plat hitam yang mengangkut penumpang dengan cara berbayar, tetapi juga kendaraan-kendaraan yang menyimpang dari trayeknya. Jadi ada kendaraan memang plat kuning, dia punya izin untuk mengangkut angkutan orang, tetapi izinnya bukan ngangkut dari Jakarta. Misalnya Bandung, Cilacap, Bandung, Cirebon, tapi mengangkut penumpang dari Jakarta. Itu juga melanggar pasal 308 Undang-Undang Laut dan Angkutan Jalan. Ya. Dan itu kendaraan seperti itu juga termasuk bagian dari yang kami laksanakan penindakan. Ya. Modus operandinya, ya, memang mereka mematok biaya yang lebih tinggi dari harga biasanya. Sebagai contoh misalnya Jakarta Cilacap mereka patok 300 sampai 350 ribu. Padahal biasanya itu hanya 200 ribu rupiah. Ya. Ke Lampung antara 350 sampai 400, padahal harga normalnya hanya 300 ribu rupiah. Jadi rata-rata mereka memasang tarif di atas tarif normal. Dan keseluruhannya penumpang tersebut, ya, tidak ada persyaratan atau diminta menunjukkan surat bebas COVID-19 atau hasil swab antigen, tidak ada. Ya. Padahal berdasarkan adendum surat gugus tugas COVID-19, para penumpang yang naik dari terminal, ya, itu diharapkan diimbau mempunyai surat gugus bebas COVID-19, baik swab antigen maupun Jinus maupun PCR. Ya. Nah, para pengemudi tersebut diberikan tindakan tilang dengan pengenaan pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, yaitu mengemudikan kendaraan umum tapi tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan pengangkutan orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Ketika ditangkap, ketika diamankan, beberapa travel gelap ini, hampir semuanya malah, itu memang ada penumpangnya. Nah, kepada penumpangnya kami berikan pilihan, apakah dikembalikan ke tempat asal dia naik, atau kami antar ke terminal. Sebagaimana tadi teman-teman melihat, tadi pagi sudah ada beberapa orang yang dengan menggunakan bis polisi kami antar ke terminal Kampung Rambutan, dan ada yang kami antar ke terminal Kalideres. Upaya yang kami lakukan ini
adalah sebagai upaya untuk memberikan efek deterrence kepada masyarakat bahwa kami serius untuk melakukan penyekatan peniadaan mudik. Dan kami akan melakukan penindakan terhadap warga masyarakat yang masih mencoba-coba mengoperasionalkan travel gelap tanpa izin ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Yani, beliau adalah Direktur Angkutan Jalan dari Dirjen Perhubungan Darat. Terima kasih Pak Humas, Pak Dir Polda. Kolaborasi ini Bapak Ibu sekalian kita sudah kolaborasikan memang sejak lama Pak Sambodo ya. Saya berterima kasih sekali kepada jajaran Polda Metro Jaya yang sudah melaksanakan ini. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kejadian-kejadian kecelakaan di jalan, terutama di jalan tol, banyak melibatkan travel gelap. Ya Bapak Ibu sekalian, sehingga dampaknya cukup besar. Nah, agar juga masyarakat mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa kendaraan-kendaraan ini secara operasional tidak memiliki izin. Artinya apa? Bahayanya nanti kalau masyarakat menggunakan ini adalah pada saat kejadian kecelakaan, maka asuransinya tidak ditanggung. Ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian, pemilik travel gelap silakan bergabung menjadi satu kesatuan, misal satu koperasi gitu, kita akan memfasilitasi, menyiapkan satu sistem perizinan, dalam waktu 3 hari kita akan selesaikan. Jadi tidak susah kalau memang diurus sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, dari sini. Promosinya dari travel ini melalui Facebook dan media sosial. Itu ada operasi cyber, ada razia cyber nggak sih Pak terkait ini semua untuk menekan angka ini semua gitu. Karena sampai saat ini masih ada gitu. Terus kita lakukan patroli di dunia maya. Ya, virtual police kita sampaikan. Ya, kami ada virtual police, kami himbau mereka supaya jangan. Di satu sisi sebagai bahan kami juga dari Pak Dirlantas untuk bisa memantau mereka. Ya, karena pengungkapan ini bukan cuma melalui hunting system yang ada di darat saja, tapi melalui hunting system juga melalui dunia maya, sehingga terungkap bisa kita mengamankannya ini. Ya, jelas ya. Tetapi kita terus akan menyampaikan secara himbauan-himbauan melalui media sosial yang ada, suruh stop semuanya. Tetapi untuk di take down-nya itu memang adalah kewenangan dari Kominfo berdasarkan rekomendasi dari kita. Oke, silakan. Konsekuensi yang diterima supir, Pak? Ya. Apa? Konsekuensi? Yang diterima oleh supir? Iya, karena mereka melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, maka kita tindak dengan tilang pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas. Ya. Kemudian kendaraannya kita jadikan sebagai barang bukti dalam tilang tersebut. Kan barang bukti itu bisa SIM, bisa SNK, atau bisa kendaraan. Nah, khusus untuk pelanggaran kaitan dengan travel gelap, maka barang buktinya adalah kendaraan. Nah, nanti pelaksanaan sidang tilangnya itu setelah Lebaran. Baru ada sidang tilang. Sehingga mau tidak mau nanti keluarnya barang-barang ini setelah mereka menyelesaikan proses tilangnya, mengikuti sidang tilang, yaitu setelah Lebaran, setelah pelaksanaan sidang tilang gitu, ya. Dan teman-teman sekalian, yang perlu saya tambahkan adalah penindakan ini menggunakan pasal 308 ini tidak menunggu peniadaan mudik. Walaupun peniadaan mudik tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 berdasarkan surat edaran gugus tugas COVID-19, tetapi pelanggaran ini adalah pelanggaran lalu lintas pasal 308. Jadi penindakan itu tidak menunggu larangan peniadaan mudik, sama seperti pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Oke, silakan. Yang ditilang ini sudah saya jelaskan lagi, tadi disampaikan oleh Pak Dirlantas. Nanti sidangnya setelah Lebaran, ya, efek deterren dan efek jera bagi yang lain juga biar tahu. Karena kalau kita kasih sekarang ini, sidang sekarang, dia pergi jalan lagi nanti, Pak. Ya, mendingan sekalian nanti setelah Lebaran biar supaya tidak ada jalan lagi, mereka menjadi travel gelap lagi. Ini efek jera yang harus kita berikan kepada mereka. Nah,
Sebagai contoh juga bagi yang lain juga nanti begitu. Jangan coba-coba lagi travel gelap yang lain. KP akan tetap lakukan penindakan yang tegas. Silakan Mas. Menyangkut tentang penumpang, tadi memang ada beberapa yang berangkat dari Malaysia. Itu kan mereka di kemarin karena pakai travel gelap. Ketika diantar ke terminal itu apa mereka ininya dibolehkan untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Ini termasuk mereka bilang apakah ini ada kaitan dengan percepatan pelarangan yang kemarin diumumkan oleh Ketua Satgas COVID-19 bahwa tidak lagi menunggu tanggal 6 tapi dimundurkan dari tanggal 22 sampai tanggal 24 kalau nggak salah saya. Oke Mas, terima kasih. Ya, sebenarnya edukasi kami sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, melalui media teman-teman semuanya untuk menyampaikan bahwa larangan mudik itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Ada adendum perketatan di sini, bukan berarti larangan mudik, ya, tetapi pengetatan di sini perjalanan yang tadinya 2 kali 24 jam untuk surat keterangan swab PCR jadi 1 kali 24 jam. Bukan berarti larangan mudik, tetapi yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Kita mengaca lagi kepada libur-libur panjang sebelumnya, bahkan Lebaran tahun lalu, setiap liburan itu pasti akan meningkat COVID itu. Yang kita mengharapkan disiplin masyarakat, sebaiknya tidak usah mudik. Yang tidak perlu dengan larangan mudik pun harusnya tidak usah mudik. Nyok di Jakarta aja udah, nyok di rumah aja kita. Itu harapan kita, ya. Kita mengantar ke sana kan belum ada larangan mudik yang kita 6 kalau ada dalam aturan. Ya, tetapi berangkat harus di swab perketatan lengkap 1 kali 24 jam. Bukan mempersulit sebenarnya. Sebaiknya tidak usah mudik, jangan bawa penyakit ke kampung kita. Kasihan nenek kita di rumah, kasihan nanti mak kita di kampung sana jadi ini, ya. Oke, silakan yang lain. Bisa kemudian atau terupdate dari beberapa penumpang, saya lihat ada penumpang juga yang dibawa dengan bus, itu mereka dibawa kemana sebetulnya dan apakah tindakan yang sama mungkin kalau nanti ada ditangkap lagi travelnya mereka akan dibawa kemana penumpang itu. Terus ke Pak Yani, kalau tahun lalu kan sempat ada pemberlakuan angkutan umum itu harus ada stiker khusus baru bisa melakukan perjalanan di tanggal larangan mudik. Apakah tahun ini juga dilakukan sama atau ada kebijakan khusus lagi? Baik, yang pertama perlakuannya sama. Artinya ketika kita melaksanakan penangkapan terhadap travel gelap dan ada penumpangnya, maka tadi yang seperti disampaikan, kita akan tawarkan kepada penumpang tersebut. Yang pertama, kita minta supir untuk mengembalikan ongkos yang sudah mereka bayar. Jadi kalau ada yang bayar 300.000 masih dibayar supir, supirnya suruh kembalikan uangnya. Yang kedua, kita tawarkan kalau mau diantar ke terminal. Berarti sebelum dibawa ke kantor polisi, travel itu akan kita bawa dulu ke terminal, mereka nurungan penumpangnya untuk milih bisnya mau kemana, kemudian baru travel tersebut diamankan. Kenapa sudah diantar ke terminal? Karena kalau di terminal, ketika mereka berangkat, mereka harus dilaksanakan swab atau ginos, sehingga kemudian bagi yang non reaktif barulah kemudian bisa melanjutkan perjalanan. Nah, kalau menggunakan travel kan tidak ada pemeriksaan itu. Itulah makanya upaya ini adalah upaya juga dari pihak kepolisian untuk membantu pemerintah menurunkan angka penyebaran COVID-19. Mungkin itu. Tadi yang 2 tadi, 1 bis ke Kalideres, 1 bis ke Kampung Rambutan. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk mulai tanggal 22 memang terjadi pengetatan. Pengetatan dalam artian masyarakat yang bepergian itu harus genes atau antigen. Tetapi untuk tanggal 6, mulai tanggal 6 nanti berdasarkan tidak ada lagi. Berdasarkan kesepakatan untuk pergerakan orang-orang yang punya pengecualian yang diperbolehkan gitu ya. Itu kami menyiapkan stiker kembali agar di lapangan teman-teman di lapangan itu mudah untuk menseleksi mana yang boleh dan mana yang tidak. Tetapi siapapun yang berangkat, apapun keterangannya itu tetap harus dengan antigen dan atau genes atau PCR. Itu Mas. Prosedurnya apa gimana kalau sudah dapat stiker?
Stiker sudah kita bicarakan dengan Organda dan sudah selesai, hari Senin akan kita mulai bagikan. Ya. Nanya apa lagi? Iya, kalau itu kan di gugus tugas sudah ada dan itu kita mengacu ke situ pasti boleh. Tapi ada surat keterangan yang jelas. Gini, saya jawab, Mbak. Jadi bagi masyarakat yang orang tuanya atau ada keperluan sakit atau hamil, persalinan sebagaimana perjalanan non mudik yang diperbolehkan dalam surat edaran, maka wajib membawa surat keterangan dari kepala desa atau lurah, ya, yang bersifatnya individual yang menjelaskan tentang identitas, maksud perjalanan, dan tentu saja harus menunjukkan bebas COVID-19. Itu ditujukan ketika di lapangan menemukan pos-pos penyekatan, tunjukkan, Pak, saya sudah punya surat keterangan dari lurah, ini suratnya, ini KTP saya, ini bebas surat COVID-19. Maka pasti polisi akan meloloskan, karena memang itu adalah perjalanan non mudik yang masih diperbolehkan. Enggak, pakai mobil sendiri, mobil pribadi. Pakai, ya, kan ada angkutan umum. Ada angkutan umum berstiker datang ke terminal, berangkat. Travel gelap ini mau kapanpun tidak boleh. Mau ada peniadaan mudik, mau tidak ada. Ini pelanggaran lalu lintas. Kapanpun tetap nggak boleh. Iya, udah, betul. Apa lagi? Oke, udah ngerti Mas. Jadi gini Mas, biar ini udah panas juga. Semuanya tanggal 6 kita operasi lakukan. Ya, kapan anggota turun penyekatan? Tanggal 6, karena tanggal 6 yang dilarang. Nah sekarang pertanyaan, apakah kalau tanggal 6 nanti ada travel gelap gini terus dikemanakan orangnya? Dipulangkan ke rumahnya, titik. Sudah nggak ada lagi kayak sekarang harus diantar ke terminal. Tanggal 6 nanti sudah larangan mudik. Ditemukan seperti ini, kemana penumpangnya? Disuruh pulang ke rumahnya, titik. Nggak ada lagi diantar ke terminal, karena memang dilarang mudik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.